Di sini saya akan ngomongin 5 tanda bahwa seseorang itu adalah orang yang bodoh, ya. Di sini bukan bodoh secara akademis, tapi bodoh secara mindset dan juga cara hidup. Yang dimana menurut saya, ini membuat seseorang jadi susah untuk sukses. Dan kalau kamu dengerin ini, dan ngerasa bahwa kamu adalah salah satunya, jangan tersinggung ya. Anggap ini sebagai suatu pecutan untuk kamu, buat menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang pertama itu adalah orang bodoh itu otaknya beku. Jadi dari tahun ke tahun, dari 10 tahun lalu sampai dengan sekarang, sampai ke depannya, nggak pernah berubah isi otaknya. Selalu sama. Dia nggak pernah baca buku baru, dia nggak pernah beli course baru, dia nggak pernah ikut workshop, dia nggak pernah nonton YouTube terkait dengan edukasi, nggak pernah ketemu orang baru, nggak ada mentor. Ya jadi itu aja isi otaknya. Mau karyawan atau pebisnis, ada orang yang seperti ini. Dia ngerasa dirinya tuh paling pinter, udah cukup, udah tahu semuanya. Mindsetnya tuh fixed mindset. Jadi dia ngerasa dari kecil orang itu dilahirkan pintar dan bodoh. Yang bodoh ya bodoh. Pintar ya selamanya dia pintar, nggak usah belajar lagi. Ya jadi mindsetnya bukan growth mindset. Kalau growth mindset, orang percaya bahwa sesuatu itu bisa dipelajari. Apapun itu di dunia yang kita nggak tahu, asalkan kita mau keluarkan waktu kita, effort kita, energi kita akan bisa kuasai. Kita tambah terus ilmu kita sampai kita kuasai. Tapi orang-orang yang sok pinter ini yang otaknya beku, ini fixed mindset. Dia ngerasa dia yang paling pinter. Sekarang coba kita sama-sama bayangkan ya, kita balik ke tahun 2015. Bayangkan di tahun 2015 kamu apa? Masih kuliah, kerja, apa yang kamu lakukan di saat itu? Nah, kenapa di saat itu kamu nggak beli Bitcoin? Padahal kalau kamu beli Bitcoin di tahun 2015, sekarang naiknya udah ratusan kali lipat. Ya 200-300 kali lipat. Kenapa nggak beli? Pertama, mungkin kamu nggak tahu. Kedua, mungkin kamu tahu, tapi kamu skeptis nih. Kamu ngerasa, aduh nggak mungkin lah, pasti orang nggak mungkin ke sana arahnya. Ini mah cuma hype sesaat aja. Tapi di saat itu, ada orang-orang yang udah beli. Ya OG-OG-nya kripto itu banyak sekali tahun 2015, bahkan sebelumnya, dia udah beli Bitcoin hold sampai sekarang. Kenapa? Karena dia mendorong dirinya untuk belajar hal baru. Dia tahu kalau ada sesuatu yang baru, kita menjadi yang duluan dibanding semua orang, di mana orang lain nggak percaya, itu ketika jadi besar, kita akan ikut jadi besar, walaupun ada resikonya di situ. Dan dia mau belajar, pasti baca white papernya dulu, dia akan cobain transaksi Bitcoin seperti apa, dibeli dan dijual lagi bisa. Dia mau mencoba. Ya. Nah ini bisa dijadikan sebagai satu contoh bagi kamu di dalam hidup untuk sekarang dan ke depannya. Jadi kalau sekarang kamu tahu bahwa kita ini hidup di dalam eranya AI, ada AI agent dan segalanya, dan kamu punya sikap sama dengan tahun 2015, yang menyikapinya seperti melihat Bitcoin di saat itu, maka kamu akan melewatkan banyak hal lagi. Ya banyak peluang yang akan kamu lewatkan. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kamu ngerasa, oh ya benar ya, bahwa otaknya saya ini beku nih gitu. Nah kamu harus mendorong diri kamu untuk belajar hal baru, eksplorasi hal baru supaya dari tahun ke tahun kamu menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Bisa melihat peluang lebih baik lagi karena isi kepalanya berbeda. Lalu ciri yang kedua dari orang bodoh itu adalah kupingnya itu tertutup. Jadi dia nggak mau dengar nasihat dari orang lain. Dia ngerasa bahwa orang kalau ngomong ke dia, kasih kritikan, ya orang itu tuh nyerangnya dia. Bukan kasih tahu sesuatu yang buat dia diperbaiki. Misalnya, di kantor nih, bikin PPT. Dia pada saat presentasi, di ngomongin sama temennya. Lu presentasi mestinya jangan itu jadi jelek. Oh dia ngerasa temennya kayak jelekin dia. Marah, berantem. Padahal kalau kupingnya nggak tertutup, dia mau dengerin, dia akan jadi lebih baik lagi. Dia akan mau revisi. Dan ini bahaya, saya ingat dulu ya, pada saat saya belajar main golf, saya pakai coach. Itu kan kita diajalin semua dasarnya ya. Swingnya caranya gimana, megangnya caranya gimana, mukulnya gimana, berbagai macam stick. Itu ada teman saya yang bilang, coach itu nggak guna. Kita mendingan pakai nonton YouTube aja, otodidak. Dia akhirnya nonton YouTube, dia belajar sendiri. Saya udah lihat tuh, ini salah nih cara dia nge-swing. Mestinya kita nge-swing pakai badan, dia pakai tangan. Nah itu kan ada tekniknya tuh. Pokoknya salah gitu. Bertahun-tahun dia salah, sampai satu titik dia ngerasa, kayaknya lu bener deh, gue pakai coach juga deh. Tau nggak apa yang terjadi? Dia pengen transisi dari cara yang dia sudah lakukan dengan lama, ya, dan ke cara yang baru, itu susah. Karena dia bertahun-tahun melatih yang salah. Gitu, makanya
Ada orang-orang yang udah tua ya, terus dia kolot gitu ya, keras dengan pikirannya yang salah, itu ya kayak gini. Jadi dia udah berpikir dengan cara berpikirnya dia dari muda, nggak mau terima masukan dari orang lain sampai dia tua, ya udah nggak bisa berubah lagi. Bahkan pada saat dia mau berubah pun susah banget karena otaknya udah keras. Gitu makanya kemampuan untuk membuka kuping ini menurut saya harus sedini mungkin. Supaya segala sesuatunya kita bisa jalankan dengan cara yang benar. Ada satu buku yang menurut saya bagus ya, namanya itu Who Moved My Cheese. Ya, jadi ini tentang tikus dan orang di labirin. Mereka itu cari keju. Nah, ini inti ceritanya adalah mereka tuh sampai di satu tempat, ya, ada keju nih. Rame-rame lihat keju, mereka makanin ya, makanin. Terus ada tikus yang nyadar, kejunya kayaknya udah mau habis nih, kelihatan. Kayaknya nggak bakal ada lagi di sini. Dia pergi cari ke tempat lain. Sedangkan ada tikus yang di sana, dia di sana terus. Sampai kejunya udah tinggal satu doang, tinggal dia sekali makan udah habis, dia di sana. Terus udah habis pun dia di sana, dia cari terus, dia korek-korek lantainya. Dikasih tahu, suruh ke tempat lain, dia nggak mau, dia tetap di sana. Nah ini adalah orang-orang yang kupingnya tertutup. Ya dia nggak bisa gitu dikasih tahu. Makanya saya cerita kemarin kan ada orang-orang yang buka toko di ITC sampai sekarang. Dia masih nggak nge-live, dia masih nggak buka toko online. Kenapa? Kupingnya tertutup. Itu bahaya sekali. Kita kalau mau maju dalam hidup, kupingnya harus terbuka. Harus mau mendengarkan omongan orang, apalagi kalau masukan. Nih saya coba tantang kamu di sini ya. Coba kamu ada nggak sosok yang kamu benci di online? Siapapun itu. Di Amerika misalnya Logan Paul, atau misalnya siapapun itulah ya. Kamu coba buka YouTube podcast yang orang ini, yang dia di interview, kamu dengerin dia punya omongan. Coba kamu dengerin sampai selesai ya, jadi jangan dengerinnya setengah-setengah, dan lihat ada nggak yang kamu pelajarin dari sana. Pasti ada. Dan ini juga saya sudah temukan berkali-kali. Ya saya udah lebih dari 8 tahun lalu ya, saya selalu dorong diri saya, kalau misalnya ada sesuatu saya nggak asumsi dulu. Jadi misalnya ada orang nih, kayaknya dia scammer nih. Waduh, dia kayaknya bohongin orang nih. Tapi saya dengerin dulu. Oh, di podcastnya dia cerita begini-begini. Oh, ternyata enggak ya. Asumsinya salah ya. Gitu. Jadi kita harus membuka kita punya kuping. Ya, coba saya tantang kamu, coba kamu tonton figur yang kamu benci, siapapun itu, coba denger dia punya omongan sampai selesai aja. Gitu. Tulis di kolom komentar ya apa yang kamu pelajari. Kemudian tanda ketiga dari orang yang bodoh itu tangannya nunjuk. Dia tuh nggak pernah salah, nunjuknya ke orang lain. Saya pernah ketemu sama orang yang dia kena penyakit diabetes. Tau nggak dia ngomongnya apa? Oh, gue diabetes karena di rumah orang tua gue kasih gue minumannya manis terus. Dia nyalain orang tuanya. Padahal kontrolnya kan di dia. Yang minum kan dia. Yang jelas-jelas minum manisnya kan dia gitu. Kecuali dia dipaksa. Harusnya balik lagi, segala sesuatu adalah salah kita. Kayak misalnya kamu. Sekarang rekeningnya kamu duit ada berapa? Coba cek. Mungkin di sini kamu yang nonton ada yang rekeningnya nol nih. Mungkin minus gitu ya, dari bulan ke bulan hidup susah. Kamu salahin siapa? Salahin orang lain. Itu salah kamu. Coba lihat di rekening kamu aja. Rekening kamu bulan ke bulan kan ada uang yang dikeluarin. Itu adalah kontrolnya kamu. Misalnya kamu beli es kopi yang seharusnya kamu nggak perlu beli. Atau beli baju mahal gitu. Atau beli tas mahal. Atau beli jam tangan mahal. Yang kamu belum perlu beli dulu. Tapi kamu beli. Ya uangnya habis. Kan salah kamu. Nah gitu. Jadi orang-orang yang nunjuk ya, tangannya tuh nunjuk. Itu ngerasa dirinya itu nggak pernah salah. Dia tuh selalu hasil dari orang-orang di sekitar, dia victim mentality. Ini susah banget untuk maju. Karena kalau kita mau maju, kita harus sadar bahwa segala sesuatu di dalam hidup adalah diri kita sendiri. Semuanya keputusannya dari kita. Kita punya keuangan dalam 20 tahun lagi adalah akumulasi dari keputusan kita. Kita punya jalan hidup 20 tahun lagi, bisnis sebesar apa, karir semaju apa, itu keputusan kita. Jangan nyalain orang. Kemudian tanda yang keempat bahwa seseorang itu bodoh adalah mulutnya tajam. Jadi kalau misalnya dia ngomong sama orang lain, orang ngomong belum kelar, dia tutupin. Oh, gue gini, menurut gue nih tentang ini. Oh ya, gue udah tahu gini. Nutupin gitu. Kalau orang ngomong apa, dia juga maunya dia selalu di atas. Jadi nggak pernah tuh ada posisi dia tuh dengerin orangnya dan dia mengiyakan. Oh iya benar ya, gue belajar ini dari lu. Nggak ada. Jadi mulutnya itu selalu nutupin ngomongan orang lain. Dan dia selalu
merendahkan orang lain ketika ada kesempatan. Dan ini bahaya karena saya selalu ngomong ya, kekuatan omongan ya. Mulut kita itu bisa merubah nasib kita. Apa yang kita ngomongin berulang-ulang dengan emosi, ya itu akan bisa menjelma menjadi kenyataan di dalam hidupnya kita. Ini saya sudah alamin berkali-kali sendiri dan juga orang-orang di sekitar saya. Jadi mungkin kamu kalau misalnya belum ngalamin, nanti kalau udah ngalamin baru tahu gitu ya. Karena nggak semua orang ketika di ngomongin gini tuh dia akan ngeh gitu, akan masuk ke otaknya. Tapi dengerin dulu aja nggak apa-apa. Semua omongannya kamu, ya yang kamu tempel pakai emosi, itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kamu. Jadi kalau kamu ngerendahin orang, bodoh lu, miskin lu, gini gini gini, omongan itu akan bisa menjadi hidupnya kamu karena alam bawah sadar kamu menangkap itu, ya akan mengira itu yang kamu mau. Ya makanya saya selalu bilang kalau ngomong itu yang positif, yang ditenganin pakai emosi. Lu pinter, lu hebat, orang ini hebat ya, gue pengen kayak dia. Ya ini benar-benar inspiratif ya. Ngomongannya yang bagus supaya diri sendiri jadi bagus. Alam bawah sadarnya tahu itu yang kita mau. Ya. Jadi belajar untuk kontrol mulut karena mulut ini sangat berpengaruh. Ya dan juga dari sisi pertemanan berpengaruh sekali. Kalau kita nutupin omongan orang terus, ya dari orang yang tadinya teman biasa atau teman dekat lama-lama menjauh. Ada orang di sekitar saya yang seperti itu. Dia mulutnya itu mau rendahin orang, mulutnya itu mau nutupin orang lain, ngomong nggak mau kalah, sok tahu. Akhirnya temennya sedikit banget. Yang jadi temen dia pun orang-orangnya yang kayak dia juga. Gitu. Jadi kalau kamu nggak mau menjadi tertutup hidup kamu, ya kamu harus rubah. Mulut harus bisa dikontrol. Dan tanda kelima bahwa seseorang itu bodoh adalah matanya sempit. Jadi kalau melihat segala sesuatu, baru lihat permukaannya, dia langsung ngejudge isinya itu apa. Jadi kalau misalnya dia lihat ada orang jadi kaya nih, wah ini cuci duit nih. Wah ini pasti korupsi, ini pasti makan duit bosnya. Padahal dia nggak tahu kenyataannya. Dia asumsi. Itu kan bodoh. Ya padahal kalau misalnya kita nggak asumsi, kita lihat benar-benar belum tentu seperti yang kita asumsikan. Ya dan orang-orang yang punya mata sempit ini kebanyakan adalah mata lalat. Nah ini seperti yang saya bilang ya, lebah kalau kita taruh di atas meja yang ada tumpukan sampah, dia carinya madu. Kalau lalat sebaliknya, kalau ada makanan-makanan, barang-barang semua rapi, dia carinya tainya. Karena memang mereka punya wataknya masing-masing, dari matanya nyarinya itu. Nah orang-orang yang matanya sempit itu matanya mata lalat juga. Jadi kalau misalnya lihat orang, lihatnya negatif dulu. Jadi kalau ada kertas nih ya, tengahnya ada titik hitam, dia lihatnya titik hitamnya dulu. Oh ini kan dia sama istrinya pas kurang baik nih. Padahal kita lagi ngomongin, wah dia kaya, dia suksesnya, dia berhasil dalam hidupnya. Tapi pernikahan sebelumnya nggak berhasil. Oh enggak, tapi kan ini dia dulu jahatin istrinya, dia cari jeleknya. Yang bisa diserang, dia serang. Tujuannya biar dirinya seneng gitu. Jadi orang ini dijatoin, dirinya bisa naik. Selalu rata-rata seperti itu. Coba kamu lihat aja patternnya, itu bisa kelihatan polanya. Dia jatoin orang, cari negatifnya itu supaya diri dia merasa lebih nyaman karena dia tuh jauh di bawah. Jadi janganlah menjadi orang yang matanya sempit. Kita harus rubah jadi mata lebah, lihatnya yang positif supaya kita terinspirasi. Ya seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita setnya positif, otak kita akan mencari yang positif. Setnya mencari peluang, otak kita mencari peluang. Yang saya selalu ajarkan ya, kita tutup mata, bayangin warna merah di sekitar kita nggak kebayang. Tapi ketika buka mata kita lihat, oh yang warna merah kita kehitung. Karena kita secara sadar, kita mencari warna merah itu. Makanya kita harus koreksi nih, matanya kita harus buka lebar-lebar. Jangan lihat permukaan langsung ngejudge. Kalau misalnya ada cerita dari orang, kita dengar, kita lihat yang positifnya supaya kita bisa lebih maju. Karena inti dalam hidup itu kan supaya kita lebih maju. Ya banyak orang yang dia ngerasa dia nggak bisa maju dan dia pakai caranya itu ya udah jelekin orang lain, dicari jelek-jeleknya aja tuh semua orang. Ada loh, saya juga ada teman yang seperti itu. Oh, orang ini sukses nih, dia bilangnya, "Ah, ini mah dia nge-scam orang. Yang ini sukses, ah dia korupsi. Yang ini dia bohongin duit bosnya tuh. Bosnya ada investor konglomerat Indonesia." Nggak ada habisnya. Ya, kalau mau cari negatif semua juga bisa dinegatifin. Mungkin kamu tahu ya cerita yang kuda dengan dua orang tua, yang cewek dan cowok. Ketika ceweknya di atas kuda, orang bilang, wah ceweknya gila, masa cowoknya nggak diajak naik kuda? Parah nih. Terus ketika ceweknya turun, cowoknya naik, dibilangin, wah cowoknya parah, masa jadi cowok gitu, mestinya cewek yang naik kuda. Terus ada lagi, dua-duanya naik kudanya, pada bilang, wah parah, kudanya kasihan, mestinya kan satu orang aja cukup. Terus dua-duanya nggak naik kuda, kudanya cuma dipegang doang di samping. Ada yang bilang, oh itu bodoh itu. Kudanya kan bisa dipakai, bisa duduk di atasnya. Jadi apa?
Artinya, segala sesuatu itu bisa dicari negatifnya memang. Jadi makanya kita tuh harus ngelatih ya, kita punya mata ini harus lihat segala sesuatu yang positif supaya semua yang datang ke hidup kita itu adalah hal yang positif. Jadi saya harap kalian bisa merenungkan apa yang saya ngomongin di sini ya tentang tanda-tanda dari orang bodoh dari sisi mindset dan juga pemikiran. Dan kalau misalnya kurang jelas silahkan dengarkan ulang dan catat dan eksekusi. Ya ingat ya, kalau misalnya cuma mendengarkan doang tidak mengkoreksi diri kamu, maka kamu akan menjadi orang yang sama seperti sebelum menonton video ini. Tapi kalau misalnya kamu ingin berubah ya kamu catat dan kamu ingat setiap hari untuk merubah diri kamu. Semoga membantu ya.